Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam bab salam. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita melanjutkan tentang syarat. Jadi syarat sahnya barang yang dipesan itu ada 8 syarat. Kita masuk ke syarat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu. Dan adapun yang ketiga, madzkurun, ialah disebutkan fi qaulil musannif, di dalam perkataan musannif. Wa in kana, apabila ada, assalamu, apa akad salam, muajjalan, ialah ditempokkan. Zakaro, maka menyebutkan, al-akidu, siapa orang yang berakad, waqta mahillihi ay al-ajali, maksudnya waktu tempoknya, waktu jatuh tempoknya, kasyari haja, seperti contohnya bulan ini. Falau ajala, jika menangguhkan, jika menempokkan siapa orang as-salama, pada akad salam, bikudumi Zaidin, dengan datangnya Zaid, masalan misalnya lam yasiha, maka tidak sah. Ya, yang ketiga adalah disebutkan di dalam perkataan musannif, jika akad salam dilakukan dengan tempo, maka orang yang melakukan akad harus menyebutkan waktu jatuh temponya, seperti bulan ini, minggu ini, dan sebagainya. Tidak bisa ditandai dengan datangnya seseorang. Nah, misalkan kayak contoh ini. Kalau seandainya orang memberi tempo akad salam, nah, dengan kedatangan Zaid, misalkan yang tadi dicontohkan, maka akad salamnya tidak sah, seperti itu. Jadi, akad salam harus ditentukan waktunya, kapan bulannya, jam berapa, kapan hari apa, dan sebagainya. Nah, kemudian warabi, dan yang keempat, ayyakuna, hendaklah ada, al-muslamu fi, apa barang yang dipesan, mawjudan, ialah ada, indal istiqaqi, ketika penerimaan atau ketika suatu penyerahan, fil ghalib, pada umumnya, ai istiqaqi taslimil muslami fi, maksudnya adalah jatuh tempo menyerahkannya barang yang dipesan. Nah, lanjut, falau aslama, apabila memesan, jika seandainya memesan siapa orang, fima, di dalam perkara atau sesuatu, la yujadu, yang tidak didapati, kemudian indal mahilli, ketika jatuh tempo, karutobin, seperti kurma basah, fisyita'i, di dalam musim dingin, lam yasihha, maka tidak sah. Syarat yang keempat adalah muslampih atau barangnya ada saat waktu penerimaan menurut ukuran kebiasaan, maksudnya pada umumnya. Nah, maksudnya waktu untuk menyerahkan muslampih ini. Jadi seandainya ada orang melakukan akad salam pada barang yang tidak ditemukan saat jatuh tempo, misalnya kalau di contoh ini seperti kurma basah di musim dingin, maka akad salamnya tidak sah. Kurma basah adanya di musim panas tentunya, bukan musim dingin. Misalkan kalau contoh saat ini kita memesan rambutan tapi bukan musim rambutan. Kita memesan jatuh temponya, kita memesan rambutan, namun pada saat yang kita minta rambutan tersebut bukan di musim rambutan, maka ini tidak sah. Maka yang keempat ini, hendaklah ada barang yang dipesan itu ada ketika penyerahan barang pada umumnya, gitu. Wal khamis,
Adapun yang kelima, ayyadhkura menyebutkan siapa orang, maudhi'a qabdihi tempat penerimaan barang, tempat penerimaan muslampih, ai mahallat taslimi maksudnya tempat menyerahkan. Jadi yang kelima adalah menyebutkan tempat penerimaan muslampih. Muslampih barangnya maksudnya tempat menyerahkan, tempat menyerahkan. Kemudian inkana jika ada al-maudi'u apa tempat la yasluhu tidak pantas lahu bagi penerimaan aysoluha maksudnya atau pantas lahu bagi penerimaan lakin tetapi lihamlihi untuk membawanya muslampih ila maudi taslim kepada tempat penerimaan mu'natun adapun biaya. Jadi yang kelima ini harus disebutkan tempat penerimaan muslampih atau barang, ya kan? Jika tempat akad pertama tidak layak untuk itu atau layak namun butuh biaya. Nah, ini dia. Jadi harus disebutkan tempatnya di mana gitu. Nah, ketika tidak layak apalagi ya harus disebutkan. Namun ketika layak dan butuh biaya harus disebutkan. Harus ada kejelasan. Nanti kan ditambah pasti minta penjelasan, nanti akan ditambah biayanya. Biasanya biaya ongkos, biaya berangkat ke tempat tujuan. Nah, ganti rugi pasti harus harus diketahui dua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan. Wasadis adapun yang keenam, ayyakuna samanu hendaklah ada as-samanu apa saman atau roksul mal disebutnya makluman itu diketahui bil qadri dengan ukuran ai biru yati atau dengan melihat lahu bagi saman. Yang keenam adalah samannya harus diketahui dengan ukuran atau langsung melihatnya. Jadi seperti itu. Maksudnya saman itu kan harga yang dibayar. Jadi saman itu bisa dengan uang atau barang yang ditukar. Dengan barang yang kita mau gitu. Dengan uang dan apa. Nah, diketahui dengan kita melihat atau mengetahui ukurannya. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ke-7 dan ke-8 kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.